agar, agar ibadah Zoom pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berkati Bapak Pendeta John, Ibu Sinta, keluarga besar CLCC, agar kami semua dapat mengikuti ibadah hari ini. Mohon berikan kami kesehatan dan semoga Engkau lancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh, oke. Terima kasih Bu Angel untuk doa yang sangat indah malam ini ya. Yang sudah dinaikkan dari kota Surabaya. Oke, tadi sudah didoakan supaya semua lancar ya. Oke, kita doakan untuk persiapan pernikahan Bu Angel dan Pak Handi ya. Semua bisa berjalan dengan baik. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sungguh luar biasa di dalam kehidupan anak-anak-Mu malam ini. Berpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, praise God. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Ya, kita naikkan pujian ini, kita bersyukur buat kasih anugerahnya dalam kehidupan kita sekalian. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Kami datang untuk menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh indah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Oke. Mari kita akan memuji Tuhan ya, saudara-saudara sekalian. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sungguh Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Cifung, selamat malam. Selamat malam, Mbak Pendeta. Apa kabar? Sehat-sehat ya, Cifung? Amin, sehat. Oke, mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik, Tuhan. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan segenap hati kita naikkan syukur bagi Tuhan.
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang lain yang kami sembah selain Yesus. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Di hadapan Tuhan kita pujikan bersama. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ini syukur kami kepada-Mu Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami tahu Tuhan pertolongan dari Tuhan atas hidup anak-anak-Mu malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Dia sungguh baik dan teramat baik bagi kita sekalian. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan di malam hari ini. Oke, selamat bergabung Ibu Meli Hukubun dari Jayapura, Papua, Ibu Sian Liang, Pak Frans Angki, dan semua yang hadir ya malam ini. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari sama-sama kita katakan dengan hati yang bersyukur. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku, haleluya. Oh, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu,
nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan yang baik ya dalam hidup sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kita akan sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah lewat lagu ini bisa menambah kebahagiaan buat Ibu Siang Liang yang hari ini sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah berikan dia seorang cucu yang ketiga ya, lahir pada hari ini. Puji Tuhan, cucu laki-laki ya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang, tetap semangat ya. Oke, baiklah, mari kita akan sama-sama siapkan hati untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Baik, Bapak Pendeta. Ya, Bapak amin. Ibu. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu yang setia menjaga, memelihara, memberkati kehidupan kami di sepanjang pagi, siang hingga pada malam hari ini, dengan berkat-berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan di saat ini kami bersyukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami. Setelah persekutuan CLCC, kami sudah duduk di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah Engkau oleh pujian penyembahannya untuk kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat ini kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami. Ya, Lewat Yesus. kamu Bapak Pendeta John. Karunia memang yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Ya, Yesus. Tapi berkati dengan hikmat pewahyuan. Amin. Kemurahan yang datang daripada Tuhan. Amin. Hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua. Dan Roh Kudus bimbing kami, sertai kami dan berkati kami semua yang mendengarkannya. Supaya kami mampu mengerti. Ya. Dan kami dapat memperlakukan firman itu dalam kehidupan kami. Amin. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah ya malam hari ini. Sudah dinaikkan dari kota Jayapura, Papua. Tuhan memberkati Bu Weli Hukubun. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan nanti sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini ya. Puji Tuhan. Hari ini seragam kita kuning-kuning. Jadi kuning ya. Puji Tuhan, ini bagus sekali supaya kita bisa sama-sama senada ya. Oke, dan saya berharap nanti teman-teman yang lain semuanya kita bisa sama-sama ya, maju sama-sama, bergerak sama-sama, mengambil bagian dalam pelayanan ya. Indah sekali kita melayani Tuhan, saudaraku ya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di malam hari ini, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu benar-benar bisa menangkap sesuai dengan apa yang tadi sudah didoakan oleh Ibu Weli Hukubun ya dari kota Jayapura, supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Nah, yang membuat kita mengerti akan firman Tuhan itu adalah kuasa Roh Kudus ya, bukan karena perkataan seorang manusia, tapi itu adalah perkataan Roh Kudus ya, membuat kita bisa mengerti akan apa yang menjadi maksud daripada firman itu. Nah, karena itu saudara tetap semangat, dan kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Malam ini kita akan doakan untuk kesehatan teman-teman kita yang dalam kondisi kesehatan yang kurang fit. Kita berdoa juga untuk Bu Weli ya, siapapun yang sakit malam ini kita akan berdoa supaya kuasa Tuhan yang bekerja untuk melawat, menjamah saudara-saudara sekalian. Amin.
Oke, sebuah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, kita akan melihat bersama-sama dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah. Kita sedang bicara di tahun 2024 ini tentang kemuliaan Allah. Ya, ini tema kita. Kemuliaan Allah dalam integritas diri. Integritas itu adalah jati diri, ya. Jati diri siapa? Jati diri dari orang percaya. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Nah, disinilah jati diri kita semua, saudaraku, ya, sebagai orang percaya. Apa yang Alkitab katakan ini benar-benar ya dan amin. Oke, kita akan lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9 kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi, dipersilakan. Baik, bisa dibuka, Pak Frans Angki. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Ya, Tema kami malam hari ini kemuliaan Allah dalam integritas diri. Nas Alkitab pertama Petrus 2 ayat 9 yang mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Amin. amin. Nah, itulah jati diri kita, saudaraku. Itulah integritas diri kita, saudara, ya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah, apa saudara-saudara? Bangsa yang terpilih. Nah, ini dulu kita harus sadar bahwa kita ini siapa, saudaraku? Kita ini adalah bangsa yang terpilih. Amin, saudaraku. Bayangkan dari sekian miliar orang di dalam dunia ini, ternyata Tuhan sudah memilih kita, saudaraku. Bangsa itu ada dua, ya. Secara nationality itu adalah sebuah negara, ya. Secara global itu adalah sebuah negara, ya, saudaraku. Tapi secara personality itu bicara tentang pribadi kita. Kita ini bangsa yang terpilih. Siapa yang memilih kita? Tuhan memilih kita. Kita ini yang dulunya orang berdosa, orang kotor, jijik, brengsek, najis, orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, penyembah berhala, hidup melanggar firman Tuhan, suka menyakiti hati Tuhan, tapi kok Tuhan mau pilih kita, saudaraku, ya. Inilah bangsa yang terpilih. Jadi bukan cuma untuk Israel saja bangsa yang terpilih, tapi kita Israel rohani juga. Kita adalah bangsa yang terpilih. Itu jati diri yang pertama. Yang kedua, apalagi saudara, dikatakan dalam firman ini, imamat yang rajani, imam. Imam itu yang melayani Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Imamat yang rajani. Jadi imam itu tugasnya adalah dia membawa umat itu datang kepada Tuhan. Setelah itu umat itu datang kepada Tuhan, dia mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Itu tugas seorang imam, saudaraku. Ya, imam itu dia berdiri di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Jadi dia mendamaikan manusia dengan Allah, saudaraku, ya. Jadi seorang imam itu, Bapak Ibu sekalian, dia bisa benar-benar menjadi penengah, saudaraku, ya. Dia selalu minta belas kasihan Tuhan bagi umatnya di dalam doa-doanya. Itu tugas seorang imam, ya. Imamat yang rajani. Ada kata raja di situ. Jadi imam itu bicara orang-orang yang setia melayani Tuhan, tapi raja juga itu orang-orang yang juga bekerja. Walaupun dia sebagai seorang pengusaha, seorang yang bergerak dalam bidang bisnis, pekerjaan apapun yang kau lakukan, ingat bahwa engkau itu juga adalah seorang imam, ya. Seorang imam itu yang selalu berhubungan dengan Tuhan, dan seorang imam ini dia akan membawa umatnya. Kalau dalam keluarga dia membawa keluarganya kepada Tuhan. Nah, itu imam, ya. Jadi seorang kepala keluarga dia adalah seorang imam di hadapan Tuhan. Imamat yang rajani. Bicara raja ini artinya bicara mental pemenang, bukan mental pecundang, ya, saudaraku. Itu saudara integritas yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Bangsa yang kudus, ya, luar biasa. Ini bangsa yang kudus. Lalu yang keempat dikatakan apa lagi selain bangsa yang kudus? Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, inilah arti gereja. Gereja itu dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang yang ajaib. Jadi hidup kita dulu gelap, jalan kita gelap, pikiran kita gelap, hati kita gelap, saudaraku ya. Telinga kita gelap, hidup semua pada gelap. Orang dalam kegelapan itu orang yang benar-benar, saudaraku, dia hidupnya tidak tahu mau kemana, dia bingung, tidak mengerti arah hidupnya nih, nggak tahu mau kemana. Tapi setelah kita diterangi firman Tuhan, kita mengerti, oh siapa diri kita di hadapan Tuhan ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa integritas diri kita berdasarkan ayat-ayat ini. Nah, mari kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas dirinya, ya, dirinya yang menyadari, ya, bahwa dia adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, inilah integritas diri kita ya. Jadi mungkin saudara di mata masyarakat, di mata manusia, engkau dipandang ya manusia biasa, dipandang orang biasa. Tapi ingat, di mata Tuhan kita menyadari siapa diri kita. Kita orang-orang punya integritas, jati diri sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Amin. Nah, inilah integritas kita di hadapan Tuhan. Sungguh indah sekali, Bapak Ibu. Dan hal ini dapat kita akan pelajari di dalam Kisah Para Rasul, ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Kisah Para Rasul pasal 21 dan malam ini kita sudah masuk ya. Kita akan masuk di Kisah Para Rasul 22 ya. Mari kita akan bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saudaraku. Indah sekali Bapak Ibu kalau kita belajar tentang integritas diri ya. Sangat indah sekali. Ya, selamat malam Bu Lina, sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan saya percaya bahwa semua yang datang ini bukan kebetulan. Orang-orang yang luar biasa, yang mengerti integritas dirinya, yang mengerti jati dirinya, bahwa dia itulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oh, haleluya. Jadi yang punya kita ini adalah Tuhan ya, bukan siapa-siapa. Maka kita bersyukur sekali, saudaraku. Kita menyadari bahwa siapakah kita ini, Tuhan pilih kita dari sekian banyak bangsa, saudara-saudara, sekian banyak orang di muka bumi ini untuk kita menjadi milik kesayangan Tuhan ya. Sangat indah sekali Bapak Ibu sekalian ya. Tadi kita menyanyikan tentang kebaikan Tuhan ya. Lagu tadi indah sekali. Dan lagu ini sebagai rasa syukur ya, tentunya kita semua dan terkhusus malam ini Ibu Siang Liang ya, dia saat ini ada di rumah sakit karena nemani menantunya yang melahirkan ya, cucu yang ketiga. Oke, kita semua tentunya bahagia ya, turut bahagia bersama Ibu Siang Liang. Kemarin pun kita saudara-saudara juga mengalami ya peristiwa kedukaan sahabat kita Bapak Lukas Krisnanto yang mengalami kedukaan karena ibunya dipanggil Tuhan ya, dan semua kita tentunya memberikan atensi ya, paling tidak kita memberikan dukungan doa saudaraku ya, secara spiritual, bahkan moral, bahkan juga material Bapak Ibu, sehingga benar-benar itulah kebahagiaan kita ya di dalam keluarga Allah malam hari ini. Oke, mari kita akan lihat saudara. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, mari kita perhatikan ya. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas dirinya orang percaya ya, yang menyadari bahwa dia adalah bangsa yang terpilih, satu, imamat yang rajani, dua, bangsa yang kudus, kemudian umat kepunyaan Allah sendiri ya. Ini integritas diri kita. Dan kita pelajari di Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 1 sampai 3 ya. Dari ayat-ayat tersebut saudaraku, tentu kita akan dapati di sini ada 3 kebenaran ya. Berapa kebenaran saudara-saudara? 3 kebenaran. Nah, kita main di 3 kebenaran ya. Kenapa 3? Karena kalau 3 itu kita bisa mudah memahami. Kalau lebih dari 3 bisa 4 poin, 5 poin, bahkan 10 poin, nanti saudara-saudara bingung ya. Jadi kita main 3 poin, jadi kita bisa mudah mengingatnya.
Tapi kalau kurang dari 3, mungkin 1 atau 2 saja, ibarat orang makan tidak kenyang ya. Jadi kita makan seperti Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi kita makan itu secukupnya ya. Jadi tidak sampai blenger, saudaraku. Kita makan itu pas. Jadi yang kita perlu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mari kita lihat ya, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti bagaimana? Bahwa kemuliaan Allah dalam integritas diri. Mari kita lihat siapa dia. Ini ciri yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia penting ya. Orang percaya yang mendengarkan. Mendengarkan apa, saudaraku? Mendengarkan sapaannya pada setiap orang di ruang publik ya. Di ruang publik yang penuh dengan antusias dan kasih. Jadi ini Paulus. Pada waktu dia mengalami peristiwa, dia benar-benar dihajar, diserang begitu banyak orang, saudaraku. Dan Tuhan pakai seorang kepala pasukan Romawi bersama pasukannya, baik itu prajurit dan perwiranya, mereka menyelamatkan Paulus dari kerumunan orang yang sedang menghajar, memukul dia. Dan disinilah Paulus akhirnya bisa menyapa mereka setelah mereka pisahkan dia dari orang banyak, dia menyapa mereka. Dan mari kita lihat apa sapaan Paulus bagi mereka. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 22 ayat yang pertama. Kisah para Rasul 22 ayat yang pertama. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Amin. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, untuk menyampaikan sesuatu dalam komunikasi ya, berarti ada yang diajak berbicara, ada yang mendengarkan apa yang disampaikan. Jadi saudara-saudaraku, komunikasi yang baik itu dimulai dengan sebuah sapaan. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, sama seperti para petugas dalam ibadah Zoom ini ya, ketika dia bertugas sebagai seorang host akan menyapa kita ya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Apa kabar semuanya? Nah, ini adalah bentuk komunikasi. Itu penting, menyapa semua yang hadir ya, itu penting. Dan nanti juga yang menaikkan doa profetik juga menyapa juga kepada semua yang hadir ya. Dia akan bilang, "Shalom Bapak Ibu sekalian, dan saya akan menaikkan doa profetik ya." Jadi doa profetik itu dinaikkan, bukan dibacakan ya, saudaraku. Walaupun ada teks seperti ini yang terlihat di depan layar monitor, tapi jangan berkata membacakan, tapi bilang menaikkan, doa profetik menaikkan ya. Kemudian nanti setelah pendoa profetik selesai, nanti tugas yang membawakan pengumuman. Yang pengumuman dia akan berkata, "Shalom Bapak Ibu." Nah, itu menyapa juga semua yang hadir. Sehingga mereka tahu, oh ini si A, ini si B, Bapak ini, Bapak Ibu itu sedang menyapa kita. Jadi orang kalau disapa itu senang ya, itu ilmu komunikasi. Jadi seorang yang membawakan akan pengumuman, dia akan bilang, "Saya akan menyampaikan pengumuman ya." Nah, pengumuman itu tentunya sudah ada dia punya ini daftar apa saja yang diumumkan ya. Itu penting. Oke, jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah, saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam integritas diri, dia adalah orang yang memperdengarkan sapaannya. Jadi kita menyapanya bagaimana kalau Paulus bilang, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah aku." Jadi saudaraku, orang itu ingin didengar, saudaraku ya. Jadi seperti saya pun juga menyampaikan firman, dan saya kepingin juga untuk apa? Didengar. Apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Pastikan Bapak Ibu, setiap kali firman yang disampaikan kepadamu dan engkau dengar, itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Dan itu juga akan sangat menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa menang, bisa kalah, engkau bisa gagal, bisa berhasil, engkau bisa sehat, bisa sakit, tergantung apa yang engkau dengar. Kalau engkau selalu mendengarkan kabar-kabar yang negatif, kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak membangun imanmu, maka saya berkata itu adalah toksin, itu adalah racun yang tidak akan membuat hidupmu bisa nyaman, hidupmu bisa sehat ya, baik rohanimu, bahkan juga jiwamu, jiwani, dan juga jasmani, saudaraku. Kalau setiap hari engkau konsumsikan sesuatu yang menjadi toksin, racun, nah itu membahayakan dirimu.
Tapi kalau engkau mendengarkan sesuatu yang positif, sesuatu yang berguna, sesuatu yang memberikan engkau gairah, memberikan engkau semangat, memberikan engkau hatimu penuh sukacita, imanmu bangkit. Nah, itu hal yang sangat indah dan Tuhan mau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidupmu. Katakan amin, ya. Jadi ini saudaraku. Jadi kita belajar sama-sama malam ini. Ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas dirinya, dia adalah orang yang memperdengarkan sapaannya. Jadi sapaan itu harus diperdengarkan, ya. Dia berkata shalom. Saudara, penting seperti kalau kita lihat di Timur Tengah, orang-orang yang datang bertamu ke suatu rumah, apakah itu ke keluarganya atau tetangganya atau temannya, dia pertama-tama akan mengucapkan shalom aleichem, artinya salam sejahtera. Kalau saudara sepupu kita yang di seberang mereka berkata assalamualaikum, jadi dia menyapa orang-orang, ya. Sama dalam kita juga melayani ini, kita juga perlu memberikan sapaan, memperdengarkan sapaan, ya. Memperdengarkan sapaan. Jadi sapaan kita tuh perlu didengar orang supaya ketika mereka dengar, wow, iman mereka tuh bisa bertumbuh, saudaraku, ya. Ketika Maria datang berkunjung kepada sepupunya Elizabeth, dan waktu Maria berkata shalom, Alkitab berkata waktu itu Elizabeth sementara mengandung bayi yang bernama Yohanes, yang artinya jadi Yohanes Pembaptis itu. Pada saat Elizabeth mendengarkan salam dari Maria, saudara sepupunya, Alkitab berkata bayi yang di dalam rahim Elizabeth itu langsung tiba-tiba meloncat. Bayi itu bergerak, saudaraku. Nah, saya percaya untuk menggerakkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ini yang Tuhan nyatakan salah satu cara adalah ketika kita memulai dengan sapaan dulu. Memulai dengan sebuah kita menghadirkan kuasa Tuhan. Lewat apa? Shalom ini. Karena di dalam kata shalom, atau disebut salam, nah di dalamnya itu mengandung berkat. Jadi kalau engkau mengucapkan shalom, engkau mengucapkan salam itu engkau sementara menurunkan berkat bagi orang tersebut. Lalu kalau orang itu juga menerima dengan hati yang percaya, dengan yakin, maka itu akan terjadi. Kalau engkau memperdengarkan shalom, menyapa dan orang itu tidak meresponi, maka saudara dia akan kehilangan, ya. Dia akan kehilangan berkat, dia akan kehilangan kuasa Tuhan. Makanya Bapak Ibu, doa profetik itu penting. Jadi waktu teman kita menaikkan doa profetik, kita mengaminkan. I receive, artinya aku terima, ya, kita aminkan apa yang diucapkan itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, respon kita menentukan apa yang kita dapatkan, ya. Dalam Injil Markus pasal 5 diceritakan ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sudah sekian lama menderita, bahkan 12 tahun. Dia sudah keliling berobat kemana-mana untuk mendapatkan kesembuhan, tapi tak satu pun kesembuhan yang dia dapatkan. Sampai dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dan imannya bangkit, lalu dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ketika dia berhasil menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata ada tenaga yang keluar dari tubuh Yesus dan masuk kepada wanita ini. Dan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun langsung sembuh. Haleluya. Shalom Bu Indriani sudah bergabung bersama kita. Kita doakan besok beliau akan berangkat ke Penang dalam perlindungan Tuhan, ya, dengan selamat. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang engkau dengar itu sangat menentukan kehidupanmu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di dalam engkau meresponi firman Tuhan, jangan responi biasa-biasa. Kalau engkau responi biasa-biasa, hasilnya biasa-biasa. Tapi kalau engkau responi dengan kesungguhan hati, seperti wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja aku sembuh. Dan ternyata dia mengalami kesembuhan, ya. Nah, seringkali saya perhatikan ada orang yang, saudaraku, dia biasa-biasa, cara memperlakukan biasa-biasa, ya hasilnya biasa-biasa, tapi ada orang begitu antusias, begitu senang, saudaraku. Dan dia ekspresikan, wow, orang seperti ini paling cepat mengalami kuasa Tuhan. Berapa banyak saudara siap mengalami kuasa Tuhan di malam hari ini? Yang mau mengalami kuasa Tuhan, lambaikan tangan, bilang, I receive. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise God, praise God. Nah, ini saudaraku, sesuatu yang positif, sesuatu yang saudaraku membangkitkan iman itu sangat menyenangkan sekali. Bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan kita semua, ya. Siapa yang mau, saudaraku, mendengar kabar buruk, mendengarkan kabar yang tidak baik, saudaraku? Mungkin aku mendengar kabar-kabar dokter berkata penyakit ibu tidak bisa disembuhkan lagi. Sudah terlambat nih, kalaupun ada obat itu mahal sekali. Dan aku juga tidak bisa menjamin ibu sembuh apa enggak.
Saudara, apakah engkau suka mendengarkan kabar-kabar seperti itu? Mungkin orang berkata, ya sudahlah, kamu sudah bangkrut, kamu sudah hancur, kamu nggak punya masa depan. Ya sudahlah, memang kamu ini tidak layak, kamu tidak bisa lagi berguna. Apakah saudara mau dengar kabar-kabar seperti itu, Bapak Ibu? Tentunya kan tidak. Nah, setiap hari deklarasikan iman saudara, bilang, aku berhasil, aku sukses, anak cucu keturunanku diberkati. Apa yang kau ucapkan, itu akan terjadi. Ya, saudara terkasih Tuhan, ketika saya mengucapkan kata-kata yang positif bagi anak-anak, ya, dan puji Tuhan, anak saya pulang dari sekolah, dia lapor, Pak, puji Tuhan, aku punya nilai paling tinggi, paling tinggi dari teman-teman yang lain, saudaraku. Saya selalu berkata, luar biasa kamu cantik, ya. Saya selalu panggil dia cantik, artis, dan memang luar biasa, saudaraku. Dalam perkembangan dari waktu ke waktu, saya lihat anak ini semakin ada perubahan, saudaraku. Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang kau katakan itu akan terjadi, ya. Suatu hari ada sebuah penelitian, saudara-saudaraku, ada sebuah penelitian. Waktu itu Bapak Ibu, ya, haleluya, amin. Ada penelitian, saudara-saudaraku. Suatu hari itu ada mereka buat eksperimen. Ini ada tikus di kelompok A, ada tikus di kelompok B, ya. Dan setiap hari yang di kelompok A ini dikatakan kamu jelek, kamu buruk, kamu tidak baik, kamu gagal. Dan yang di kelompok B dikatakan yang positif, kamu baik, kamu berhasil, kamu sehat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, tikus-tikus yang dikatakan jelek-jelek itu sakit-sakit kurus dan akhirnya mati. Tapi tikus-tikus yang lain di kelompok yang berikutnya, kelompok B ini, itu dikatakan positif, tikus itu sehat, saudaraku. Ingat Bapak Ibu, apa yang kau katakan itu akan terjadi, ya. Saudara, bukan cuma untuk tikus, ada juga mereka buat eksperimen tentang suatu tanaman. Tanaman yang di kelompok A selalu berkata yang negatif, yang buruk. Kamu jelek, kamu tidak baik, kamu tidak berguna. Dan akibatnya tanaman itu saudaraku tidak bisa tumbuh dengan baik, malah kering dan mati. Sementara yang di bagian B ini selalu dikatakan positif. Kamu baik, kamu tumbuh, kamu sehat, kamu berguna sekali. Dan tanaman yang dikatakan positif ini, dia tumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, respon kita ini menentukan apa yang kita dapatkan, ya. Jangan respon negatif. Saya berdoa supaya semua responnya positif. Bilang amin. Oke, mari kita lihat yang kedua, ya. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas, dalam jati dirinya? Mari kita lihat yang kedua, ini dia, ya. Saudaraku, demikian juga dengan bisnis pekerjaanmu. Setiap hari berkati, pekerjaanku lancar, bisnisku berhasil, anak cucuku berhasil, punya masa depan yang baik. Itu doa, saudaraku. Karena apa yang kau ucapkan itu doa, dan doa itu pasti ditanggapi oleh Tuhan. Doa yang positif Tuhan tanggapi, tapi kalau doamu negatif, bukan Tuhan yang tanggapi, setan yang menanggapi. Kalau kau berkata, aku sakit, aku melarat, aku miskin, nah, terjadi seperti yang kau katakan. Tapi Tuhan ingin engkau berkata yang positif, supaya engkau bisa menikmati hasil yang baik. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Mari kita lihat, ya. Oke, praise the Lord. Yang kedua sekarang, sampai di mana? Di poin yang kedua, Pak Frans? Ayat kedua. Oke, ayat 2, ya. Ini dia, selaku ciri yang kedua dari orang yang, saudaraku, ya, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas, dia adalah orang yang memperdengarkan perkataannya. Perkataannya untuk apa? Untuk menenangkan orang banyak yang telah membencinya. Jadi saudara lihat, ya, orang banyak begitu membenci Paulus. Itulah sebabnya mereka datang berkerumun dan mereka menghajar, memukuli dia. Tapi di sini Tuhan pakai orang-orang yang lain untuk menyelamatkan Paulus, yaitu kepala pasukan. Ya, dia bawa pasukannya untuk menyelamatkan Paulus dari kerumunan massa itu. Ya, mari kita lihat ayat yang kedua. Kisah para Rasul 22 ayat yang kedua, ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata. Nah, ia berkata, nanti kita lihat di ayat yang ketiga. Jadi lihat di sini bahwa ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas itu apa? Dia memperdengarkan perkataannya. Perkataannya untuk apa dia perdengarkan? Untuk menenangkan orang banyak yang telah membencinya. Jadi luar biasa, ya. Artinya di sini Paulus ini mempunyai kuasa
untuk bisa menenangkan orang banyak itu, saudaraku. Jadi inilah ciri yang kedua, saudara. Ya, mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat ciri yang ketiga. Siapa dia? Ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengenalkan. Dia mengenalkan apa, saudaraku? Dia mengenalkan asal-usul tentang siapa dirinya yang telah dibesarkan dan kemudian dididik di bawah pemimpin rohani. Ya, pemimpin rohani ini siapa dimaksud? Ada nama yang disebut Gamaliel. Kita lihat ya di dalam Kisah Rasul 22 ayat 3. Kisah para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Didikan dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Amin. Jadi saudara lihat orang-orang menyerang Paulus, orang-orang yang berlabel agama. Roh agamawi menguasai mereka sehingga mereka ini datang untuk apa, saudaraku? Menghajar Paulus, padahal Paulus menyampaikan firman Tuhan. Tapi akhirnya Paulus juga bisa mengenalkan siapa dirinya, asal usulnya, ya, integritas dirinya, saudaraku. Jadi ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritasnya, dia itu, saudara kasih dalam Tuhan, dia mengenalkan asal usul dia, sepak terjang siapa dirinya, saudaraku. Dan ini yang Paulus lakukan, ya. Dan kita pun juga bisa demikian, saudaraku. Kita bisa mengenalkan diri kita, saudaraku, ya. Siapa diri kita itu juga penting. Jadi misalnya dalam kita berkomunikasi, orang ingin tahu siapa kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya juga selalu di dalam pelayanan pun, saya mengenalkan siapa diri saya, dan kebanyakan juga saya selalu menyisipkan bagaimana kehidupan saya yang sebetulnya menurut medis sudah harus mati, tapi ternyata saya masih hidup hari ini. Anugerah Tuhan luar biasa, ya. Sehingga orang bisa tahu siapa diri kita, ya, jati diri kita itu seperti apa. Oke, mari kita akan lihat apakah hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam jati dirinya atau integritas dirinya. Mari kita lihat yang pertama, ini dia, saudaraku, ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berhak, katakan berhak. Berhak apa? Berhak dapat membela dirinya sendiri di tempat ruang publik. Jadi Paulus ini juga dia berhak untuk membela dirinya dong. Jadi dia tidak mau, saudaraku, hidupnya mati konyol, tapi dia harus membela diri. Ini juga penting, saudaraku, ya. Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat 1. Kisah para Rasul 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Amin. Sebagai pembelaan diri. Jadi ini penting, jadi harus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Jadi saudara, itulah yang Tuhan mau. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam integritas dirinya, dia juga saudaraku berhak untuk dapat membela dirinya, ya, di tempat ruang publik. Jadi saudara jangan diam-diam, harus cerita bahwa kita punya hak untuk membela diri, saudaraku. Ya, amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, saudaraku. Yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu juga bukan cuma dapat membela diri, tapi dia juga dapat menenangkan. Menenangkan apa, saudara? Keributan. Keributan siapa? Ini keributan orang jahat. Oleh apa? Perkataannya. Jadi perkataan Paulus ini bisa menenangkan keributan orang jahat itu. Wow, luar biasa, ya. Kita lihat ini, Kisah Rasul 22 ayat yang kedua. Kisah para Rasul 22 ayat 2. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, nanti kita lihat di ayat yang ketiga. Luar biasa, jadi waktu Paulus, saudaraku, menyampaikan perkataannya, saudaraku, dia berbicara dalam bahasa Ibrani, saudara, itu masa yang ribut, membuat kebisingan, saudaraku, sehingga orang tidak bisa mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya mereka bisa tenang sekali. Wow, ini luar biasa, ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam integritas diri. Jadi kalau orang lihat siapa diri kita,
bahwa di dalam diri kita ini ada Tuhan Allah. Wah, itu dahsyat. Ada wibawa ilahi yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Katakan amin ya. Sehingga bisa menghentikan, bisa menenangkan situasi yang lagi kacau. Ini kalau bukan kuasa Tuhan tidak mungkin, saudaraku. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Nanti Cifung akan berdoa buat kita semua ya. Oke, kita lihat bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjadi giat. Giat apa, saudaraku? Dia giat bekerja bagi Allah, sama dengan seperti orang-orang Yahudi ya yang taat akan Tuhan ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang ketiga. Kisah para Rasul 22 ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Amin. Saudara-saudara, seringkali orang tidak bisa giat bekerja bagi Allah. Kenapa? Karena mereka belum dididik. Dididik dengan baik, sehingga mereka belum terdidik ya, sehingga akhirnya mereka tidak mengerti. Jadi orang kenapa tidak bisa melakukan firman Tuhan? Karena dia belum mengerti. Kenapa dia belum mengerti? Karena dia tidak dididik, tidak diajarkan. Nah, beda dengan orang yang sudah dididik, diajarkan, tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa diingatkan, dia sudah tahu, oh ini adalah tugas saya. Oh Tuhan, saya sudah tahu kapan waktunya saya harus mandi, kapan waktunya saya harus makan, kapan waktunya saya harus tidur, kapan waktunya saya harus bangun, kapan waktunya saya harus beraktivitas. Sudah tahu Bapak Ibu, semua itu sudah ada waktu-waktunya ya. Kapan waktunya kita berdoa, kapan waktunya kita mendengar firman, kapan waktunya kita beribadah, kapan waktunya kita melayani, itu sudah tahu. Karena apa? Kita sudah dididik dengan baik, dengan teliti ya, dengan firman-firman yang mengajarkan kita sehingga kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita dalam sebuah tema yang diangkat, yaitu kemuliaan Allah dalam integritas diri. Cifung akan berdoa kepada kita semua dan tetap semangat ya Bapak Ibu. Haleluya. Selamat malam, Pak Minta John. Ya, selamat malam. Semuanya, salam buat semuanya. Bapak, Shalom. mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mana sangat memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu. Hari ini kami terbuka hati kami, pikiran kami mengucap syukur yang mana kami seringkali lupa bahwa kami harus memberi salam, yaitu supaya satu sama lain. Memang Tuhan, tidak kalau nggak diberkati sama Engkau Tuhan. Hari ini kami diberkati oleh firman yang begitu indah. Melalui Roh Kudus menyapa kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, menguduskan kami, menyucikan hati kami. Yang mana kami seringkali lupa Bapak. Kami seringkali tidak taat. Karena firman semakin hari kami dibersihkan, disucikan, dan dikuduskan. Hari ini kami bangga mempunyai Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang suci. Roh Kudus nyatakan kuasa terus-menerus. Melalui Pak Pendeta John kami tetap harus berbuah-buah. Kami harus menyapa seorang demi seorang. Seringkali bungkam mulut kami. Kami seringkali tidak taat Tuhan. Ampuni kami. Selama ini hari ini kami bertobat. Kami seringkali tidak pernah menyapa walaupun di grup. Kami diam aja mulut kami. Tapi hari ini terbuka. Rahasia-rahasia firman-Mu. Dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Yesus yang membuka jalan. Jika Engkau membuka pintu, tidak ada satu yang bisa menutupnya. Untuk apapun penghalang-penghalang bagi kami dibuka dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pakai Pak Pendeta John untuk kemuliaan-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, dan sejahtera-Mu. Kau pakai dimanapun Pak Pendeta John berada. Kami mau dipulihkan. Kami mau dibuka lebih dalam. Sehingga kami tidak mau Tuhan asal-asalan. Asal-asal mengenal Yesus. Tapi kami mau dengan hati kami yang paling dalam. Paling jauh Tuhan. Kerjakan Tuhan. Bakar kami Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih untuk misi-misi-Mu tentang kerajaan Allah. Di Kisah Rasul-Rasul ini terbuka semuanya. Melalui Pak Pendeta John kami mengerti akan kehendak-Mu. Demi hari kami mengerti. Oh Yesus itu sangat baik lalu baik. Kami bisa menjadi terang bagi semua orang, bagi keluarga kami, anak-anak kami, terutama kami seringkali lupa tidak mendoakan anak-anak kami. Hari ini kami terbuka Tuhan. Supaya kami mendoakan anak kami, supaya mulut kami memberkati, bukan
negatif, tapi Ya positif. Yesus. Terima Amin. kasih Bapak, hari ini terbuka kami di mata Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau rancangan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Yes. yang Kau siapkan untuk masa depan. Amin. Tapi Pak Pendeta dan kami dibuka, Roh Kudus yang menyelesaikan saat ini. Mari Haleluya. saudara kami sekalian mendengarkan. Tuhan yang mendengarkan di sini banyak. Kami percaya Engkau jamak mereka, jadikan mereka Sama dalam nama Allah Yesus. tentang kerajaan surga yang mana Engkau sudah siapkan. Dan setiap lutut akan berkeluh, lidah Amin. mengaku Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Mari Tuhan, mari Tuhan Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang pada Ya saat ini. Yesus. Kami mau Tuhan, mulut kami buka untuk Ya mengisi. Yesus. Kami mau bersaksi, menyaksikan cinta-Mu yang demikian Ya dahsyat. Tuhan. Engkau mengasihi kami bukan dengan darah yang fana, tetapi darah Ya Anak Yesus. Domba, darah Anak Domba yang mulia itu. Terima Amin. kasih Roh Kudus. Kau pakai Pak Pendeta John. Tuhan kembalikan Pak Pendeta John. Kekuatan damai sejahtera-Mu melingkupi Pak Amin. Pendeta John. Urapi dari ujung kaki hingga ujung rambutnya. Ya Sehingga Yesus. Tuhan kemuliaan-Mu terjadi. Di mana Pak Pendeta John berada, di situ terjadi mujizat. Di mana Yes. Pendeta John berada, di situ terjadi kelipatan, Terjadi dalam kelipatan nama kemuliaan-Mu. Terima kasih 2024 akan Ya, menjadi Yesus. terobosan-terobosan bagi Amin. kemuliaan akan terjadi saat ini. Kami percaya bahwa jiwa-jiwa Tuhan, mereka jiwa-jiwa yang saat ini Ya, Yesus. tertunggu, bebaskan mereka. Mereka yang saat ini tertinggal, lepaskan mereka. Allah Roh Ya, Kudus Yesus. yang bersetan. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini saudara kami ada yang sakit. Tuhan tolong. Oh Oleh Yesus. firman-Mu, semua Haleluya. kita disembuhkan. Kami percaya Tuhan asalku jamak juga Tuhan Yesus kami sembuh. Amin. Dan perak aku tak punya, tapi dalam nama Yesus Ya Allah, Yesus. Allah yang khusus, Allah Israel akan Ya, sembuh Yesus. dengan firman-Mu ya dan amin. Dan tidak ada satu firman yang tidak kau tepati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih, Berkati Yesus. Tuhan, Bu Sinta, berkati anak-anaknya, keluarganya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya semua, dan juga yang ada di grup Tuhan. Ya, Berkati Yesus. mereka, jadikan mereka saksi. Terima kasih Bapak Surgawi, Kau sangat baik, terlalu baik. Mari Roh Kudus terus, walaupun kami berhenti, Roh-Mu tidak akan berhenti. Roh-Mu akan menyeberang tubuh jiwa kami. Amin. Jadikan kami Tuhan Allah-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu yang menjadikan kami menjadi kuat, bangkit Ya, dan Yesus. suka, membangkitkan kami dan roh tubuh jiwa kami. Sembunyikan Tuhan Pak Minta John di bawah Amin. kaki. Ya Terima Yesus. kasih Bapak Surgawi yang sembunyikan kami juga. Bapak kalau Engkau memakai Pak Minta John, pakai Ya, kami Yesus. Tuhan. Pakai. Pakai kami untuk misi kerajaan surga. Sehingga sebentar lagi di Indrayani terjadi Ya Yesus. Amin. terjadi mujizat dalam nama Yesus. Nama Terima Yesus. kasih Bapak. Oh Tuhan lindungi Bu Indrayani akan berangkat. Ya, Kalau amin. Pinang, lindungi Tuhan. Oh Tuhan Terima Yesus. kasih, Amin. nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Haleluya. kebesaran. Yesus tidak pernah gagal. Jika Engkau Amin. membuka pintu, tidak satu pun yang bisa menutup. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berserah kepada-Mu. Semua tim-tim yang di sini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Pakai Amin. mereka. Dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, kami percaya Yesus sudah mendengarkan doa kami. Karena 2-3 berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami lebih daripada 2 Bapak. Amin. Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang kudus, yang mulia dan yang berkuasa, segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Ku kembalikan Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi. Haleluya. Amin. Mari. Amin. Terima kasih Cifung untuk doa yang Terima sangat kasih indah. kembali. Luar biasa ya, doa peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Cifung dan keluarga di sana ya. Amin. Oke, haleluya. Semangat Cifung. Ya, amin. Dan ya, sekarang kita akan masuk dalam doa profetik. Dan doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kepada Ibu Jajuk dipersilakan. Ya, selamat malam. Shalom semuanya Bapak Ya, Ibu. shalom. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Amin. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive.
Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta Yes. kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan Yes. mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar Yes. dan Lord. Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Amin. Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Amin. Ya, salam buat keluarga ya Bu Jajuk. Oh ya, terima kasih Pak John. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Surabaya yang saat ini berbahagia karena sudah menerima anugerah Tuhan ya, mendapatkan cucu yang ketiga. Kepada Ibu Sian Liang dipersilakan. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam semua. Selamat malam Pak John, selamat selamat malam malam. semuanya. Ya, Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. yes. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0361268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu, info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online siap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nining
Nini dengan memberikan likes, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen dan sharing ke yang lain. Selanjutnya, happy birthday Februari 2024, Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusut hutnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistyo Wati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan ya oleh Ibu Siang Liang dari Kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Sama-sama Pak John, terima Selamat kasih. berbahagia ya. Cucunya laki-laki ya, betul ya? Iya, ini rame Pak. Orang saya ini menyendiri sampean. Oke. Luar biasa. Itu bagus sekali bisa ambil bagian ya. Di tengah-tengah kesibukan luar biasa. Upamu besar di sorga, Bu Siang Liang. Amin. Ya, oke. Baiklah Pak teman-teman. John, Ya, Pak Bu John. Jajun. Ya. Saya mau menyaksikan Cinta Tuhan kemarin, Pak John. Ya, silakan Bu Saya ikut Jajun. Zoom itu ya, Pak John. Ya, Ya, selamat ya. malam semuanya. Ya, selamat malam. Kemarin malam saya ikut Zoom Pak John itu. Saya Ya. duduk lama, pinggang dan kaki ini kram Pak John. Ya, Saya mau nggak ikut, saya teruskan sampai akhir. ya. Ternyata ada akhir itu doa berkat, doa untuk orang yang sakit. Tapi di telinga saya itu berkata, apa bisa sih sembuh? Gitu Pak John. Jadi saya ini, waktu Pak John mendoakan, saya pegang kaki saya, ternyata di tengah-tengah itu kok sudah agak enakan gitu, dan saya bisa turun jalan kaki pelan-pelan. Puji Tuhan, dan itu semuanya karena kemurahan Tuhan, kita boleh menyaksikan cinta Tuhan, biarpun ini sepele, tapi saya bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, ada doa profetik itu saya sudah pernah baca bertahun-tahun ya, bukan bertahun, 1 tahun waktu sebelum ya menghafalkan sedikit-sedikitnya. Apa ada sih mujizatnya Tuhan itu? Tapi waktu saya berdoa perlu, ternyata saya punya fotokopi kertas itu, saya tiap hari saya pegang, saya doa, oh ada kata mujizat. Ternyata saya berdoa dan mujizat itu nyata. Benar-benar kita harus meyakini dan mengaminkan bahwa doa profetik itu besar kuasanya. Ya, begitu aja. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian yang sungguh indah. Oh, luar biasa ya, karena apa yang kau ucapkan, apa yang kau doakan itu juga yang akan terjadi. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau Amin. engkau berkata aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku menang, aku berhasil, wow, itu akan terjadi bagi diri saudara sekalian. Haleluya, ya. Amin. Karena itu penting perkatakan iman setiap hari. Nah, iman itu kan setiap hari kita butuhkan, dan iman itu kan datang dari kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya, biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di hari ini. Oke, bila mana Bapak Ibu sekalian ada yang punya pergumulan, silakan bisa menyampaikan. Ibu Indriani ingin menyampaikan sesuatu. Ya, Pak Frans Angki. Saya dalam proses penyembuhan Pak John. Amin. Ya, dan saya juga Pak John, kesehatannya dan keluarga. Ya. Terima kasih Pak John. Terima kasih Pak Frans Angki. Semangat ya. Upamu besar di surga. Ya, oke. Ya, baik. Ibu Indriani mau sampaikan sesuatu? Ya, shalom, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih kita bertemu lagi pada malam hari ini, dan besok saya akan ke Penang jam 4 karena pesawatnya jam 5:30. Jadi besok pagi saya nggak ikut doa Pak John, dan kami minta dukungan doa agar saya di sana sehat dan penyakit saya disembuhkan Tuhan melalui dokter
dan juga bantu doa buat Chris agar Chris pulang tanggal 18 sehat, penyakit tumor yang dialami Chris sembuh total. Itu yang saya minta, saya doakan tiap hari. Ketika saya berdoa, saya pasti ingat, Tuhan sembuhkan saya juga sembuhkan Chris. Saya bilang seperti itu ya. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Tuhan itu mujizatnya masih ada. Kami percaya mujizat Tuhan pasti melalui dokter atau kita melalui doa hamba Tuhan, kami percaya pasti disembuhkan. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kami ya. Kami besok pergi sama Feli, nanti ketemu Chris sama mamanya di sana. Ya, kita bantu doa buat semuanya agar kami kembali dalam keadaan sehat. Juga Chris, nanti kita bertemu lagi pada tanggal 17 doa di rumah saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Cik Fung, Pak Angki, Bu Jaju, Bu Weli, juga Pak Handi, ya, Angel, Bu Meliwati, Bu Sinta, ya, Cindy, Johan, Bu Lina, Bu Sinliang, ya, Bu Marta, ya, James, ya, terima kasih Pak John atas doa-doanya. Nanti kita ketemu lagi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nanti saya datang tanggal 12 Pak John, ya. Nanti malamnya saya sudah bisa ikut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak John Samunan MA. Kami persilakan Pak John. Pak John, mic-nya belum dibuka, Pak John, mic-nya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Indriani. Oke, teman-teman. Imani Iya, Pak malam John. hari ini. Ya, Pak John, ya, Bu Jajuk. Bu Indriani besok ke Malaysia, saya dan keluarga ke Bali, Pak John. Oke. Besok pagi berangkat. Kita Iya. doakan ya supaya Nanti semua pulang. dalam perlindungan Pak Tuhan. John. Terima Ya. kasih. Pak John. Baik. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama satu dalam doa ya. Oke, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sekarang, imani sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan Ibu Jajuk kemarin malam yang dia saksikan malam ini, kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan Cifung, kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan Pak Frans Angki Kuara Emerin, dan juga istrinya Ibu Selvi, bagian otot perut, lambungnya. Kuasa Tuhan yang sama juga menyembuhkan Ibu Weli, di dalam nama Yesus, di bagian ya Tuhan Yesus, paru-paru, bagian jantung, di bagian tenggorokan tidak lagi batuk-batuk, sesak nafas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang sama juga menyembuhkan Ibu Angel, kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan Ibu Sian Liang, kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan Ibu Marta, kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan Ibu Indriani yang besok berangkat ke Penang. Tuhan sertai dia dalam nama Yesus perjalanan bersama dengan Feli, pertibakan di Malaysia dengan selamat, dan juga kami percaya pengobatan sana berjalan lancar. Kuasa Tuhan yang sama turun atas Ibu Sinta, Ibu Meliawati, atas anak-anak, Yohan Cindy James, atas Ibu Lina juga di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan yang sama menyembuhkan engkau Bu Lina, dan juga Tuhan sudah menyembuhkan putramu Ferry, Tuhan juga menyembuhkan engkau, dan kuasa Tuhan juga menyembuhkan Ibu Jajuk Eliwati Koswanti, dalam nama Yesus besok akan berangkat ke Bali bersama-sama dengan keluarga, tibakan dengan selamat dalam nama Yesus. Malam ini kami percaya siapapun yang sakit engkau disembuhkan. Ibu James Putirai engkau disembuhkan. Hambamu Pastor Cornelis Ismail juga disembuhkan. Ibu Nyo Cinyo yang dengan juga disembuhkan dalam nama Yesus. Percaya malam ini anak-anakmu yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami doakan juga untuk Cing Cing yang juga sedang berdoa bergumul untuk anaknya Miming di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan melepaskan Miming dari segala roh yang membuat dia tidak tertib di dalam nama Yesus. Kami tawan segala roh itu. Kami nyatakan saat ini Miming engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau dalam dan dikuasai oleh Tuhan. Pikiran memorimu di saraf-sarafmu dikembalikan ke posisi yang semula. Tuhan, kami berkata untuk Ibu Cing Cing dalam nama Yesus.
Penderitaanmu tidak lama lagi berakhir. Dan engkau lihat Tuhan menghapus air mata kesedihanmu. Jangan takut, jangan menggerutu, jangan bersungut. Tuhan mengasihimu, Tuhan pulihkanmu. Untuk juga Cierna, Tuhan pulihkan engkau juga. Tuhan pulihkan keuangan ekonomi. Apa yang sudah diambil musuh, dicuri musuh, Tuhan kembalikan lebih lagi. Dalam nama Yesus. Untuk juga usaha Pak Frans Angki, Tuhan pulihkan kesehatan, keuangan ekonominya. Tuhan kembalikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir malam ini, Ibu Joyce Putirai, Tuhan sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Juga sembuhkan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Oh Tuhan, keluarga dari Pak Bruli, Tuhan kasihani dia dan selamatkan dia. Kami doakan untuk Pak Lukas, yang Tuhan beberapa hari dia kehilangan mamanya, Oma Nana yang sudah dipanggil Tuhan. Kami doakan, hiburkan hatinya, sehingga dia bisa melayani dengan sukacita. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Imani malam hari ini keluargamu, suamimu, anakmu, istrimu, cucumu, menantumu, mertuamu sudah ditolong Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sendiri dihiburkan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran cucu Ibu Sian Yang, cucu yang ketiga. Tuhan bersyukur, Tuhan berkati ibunya, biar sehat, bayinya juga sehat dalam nama Yesus. Berikan kekuatan juga Bu Sian Yang untuk bisa melayani dengan baik. Terima kasih, sehingga semuanya dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Kami doakan juga untuk Pak Handi, bersama juga dengan Ibu Angel akan menikah pada bulan depan, bulan Maret. Tuhan sertai pada tanggal 16, semua acara berjalan dengan baik. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan, semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan mencukupkan, menyediakan semua yang mereka butuhkan. Dan pakai Pak Handi, pakai Bu Angel menjadi berkat kesaksian, nama Tuhan dipermuliakan, berkati orang tua mereka masing-masing, berikan kekuatan panjang umur, supaya pada waktunya mereka hadir dalam acara yang membahagiakan ini. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Allah. Mari sama-sama kita katakan Amin. 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 Selamat malam teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Handi ya. Terima kasih Bu Angel, ya Bu Meli. Terima kasih ya Bu Cacu. Terima kasih Pak Frans Angki. Ya Bu Indriani. Oke. Terima kasih semuanya ya Bu Marta, terima kasih ya. Ya, amin. Ya Bu Cacu, salam buat Bu Nini ya. Ya, makasih Pak John. Oke, salam buat Michael dan Denny semuanya. Tuhan berkati semuanya. Ya, God bless you all. Bu Sian Yang, selamat ya. Ya, Tuhan berkati Bu Angel, Pak Handi. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Oke, bye-bye. Amin. berkati tadi. Ya, amin. Ya. Ya, shalom. Ya, Berkati semuanya. amin.